Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang disayangi Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan rahmatnya. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan kita napas, kehidupan, dan kesadaran untuk kembali kepadanya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, kekasih Allah yang telah membukakan jalan cahaya menuju keabadian. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami satu dimensi yang begitu dalam tradisi para wali Allah dan ahli tasawuf, yakni zikir nafas, sebuah amalan spiritual yang nampak sederhana, tapi hakikatnya menyimpan lautan makna yang sangat dalam, bahkan menjadi jalan pulang menuju hadiratnya. Zikir nafas, sebagaimana diajarkan oleh para arif billah, adalah bentuk zikir yang menyatu dengan detak jantung kehidupan kita. Ini bukan sekadar teknik pernapasan sebagaimana dikenal dalam ilmu kesehatan atau meditasi biasa, tapi zikir nafas dalam dunia tasawuf adalah bentuk penyaksian ruhani yang terus-menerus terhadap kehadiran Allah dalam setiap helaan dan hembusan nafas kita. Dalam pandangan para sufi, selama manusia masih bernapas, selama itu pula manusia punya peluang untuk terus mengingat Allah. Maka mereka tidak ingin kehilangan satu hela nafas pun kecuali dipenuhi dengan zikrullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, dalam salah satu nasihat beliau yang tercantum dalam Futuhul Ghaib, menekankan bahwa hakikat zikir bukan hanya di lisan, tapi harus meresap ke dalam kalbu. Beliau berkata, apabila engkau berzikir dengan lidahmu, maka sertakan hatimu. Dan apabila hatimu berzikir, maka tarik jiwamu. Dan apabila jiwamu berzikir, maka pastikan nafasmu tidak lepas dari penghambaan. Kata-kata ini menyingkap bahwa zikir itu harus mengalir dalam seluruh keberadaan kita, termasuk nafas. Karena nafas adalah detak hidup, dan hidup hanyalah bermakna ketika terisi oleh ingatan kepada Yang Maha Hidup. Dalam banyak tarekat sufi, terutama tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Syaziliyah, praktik zikir nafas menjadi bagian inti dari suluk. Mereka menyelaraskan bacaan zikir seperti La ilaha illallah atau Allah Allah dengan ritme pernapasan. Saat menarik nafas, hati mengucap La ilaha, dan saat menghembuskan nafas, hati melanjutkan dengan ilallah. Ini bukan sekadar teknik repetisi, tapi bentuk olah ruhani yang membiasakan ruh untuk hidup dalam kesadaran tauhid. Imam Al-Ghazali bahkan pernah menyatakan bahwa kesadaran akan Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kita, itu adalah puncak dari seluruh amal batin. Dan bagaimana mungkin kita bisa mencapai muraqabah jika nafas kita sendiri lalai dari menyebutnya? Saudaraku yang disayangi Allah, sampai di titik ini, seperti biasa, kami mengajak Anda untuk tetap menyimak sampai akhir. Karena banyak orang mengira zikir hanya sebatas ritual yang dilakukan dengan suara keras atau zikir jamaah. Padahal ada dimensi zikir yang sangat dalam yang dilakukan dalam keheningan, di dalam dada, dan bahkan melekat dalam setiap nafas. Inilah rahasia yang diwariskan dari hati ke hati oleh para wali, dan tidak banyak dibahas secara terbuka. Maka luangkan waktu sejenak, renungkan, dan ikuti sampai akhir. Dan kalau menurut Anda pembahasan ini bermanfaat, dukunglah channel Ruang Sufi ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi hikmah dan warisan para kekasih Allah kepada lebih banyak orang, sebagai bagian dari jihad ilmu di zaman yang penuh fitnah ini. Baik, kita kembali ke pembahasan kita. Zikir nafas sejatinya
adalah latihan untuk membangkitkan kesadaran tauhid yang paling murni atau tauhid eksistensial. Dalam ajaran Syekh Ahmad Al-Alawi, seorang sufi besar dari Aljazair yang dikenal dengan pendekatan kontemplatifnya, zikir nafas adalah thorik atau jalan sunyi menuju fana fillah. Ia menyebut bahwa dalam kesenyapan zikir nafas, ruh manusia ditarik untuk menyaksikan dirinya bukan siapa-siapa, hingga yang tersisa hanyalah Yang Maha Esa. Ia menulis, "Biarkan nafasmu menafikan segalanya selain Allah. Ini adalah zikir yang bukan hanya mengisi lisan, tapi membersihkan ruang-ruang batin dari semua yang selain Allah." Zikir nafas juga menjadi jalan menjaga hadirnya hati dalam setiap keadaan. Dalam kitab Sirul Asror, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ada makom orang-orang yang selalu berzikir, bahkan dalam tidur dan diamnya, karena zikir telah menyatu dalam nafas mereka. Mereka hidup dalam zikir, mati dalam zikir, dan dibangkitkan dalam zikir. Inilah makom muhibbin, orang-orang yang telah mencintai Allah dengan cinta yang menyeluruh, hingga tidak satu hela nafas pun keluar kecuali menyebutnya. Maka, zikir nafas bukan sekadar teknik, tapi buah cinta. Dan cinta sejati itu tidak ingin jauh walau sekejap dari yang dicintai. Bahkan dalam praktik zikir khofi atau diam, yang merupakan salah satu pilar dalam tarekat Naqsyabandiyah, pernafasan sangat diperhatikan. Helaan nafas menjadi kendaraan zikir. Mereka mengolah nafas agar menjadi jalan tazkiyatun nafs, pensucian diri, dan membuka jalan ke dalam latoif, pusat-pusat spiritual dalam diri. Ini adalah seni menyatukan tubuh dan ruh, akal dan hati dalam satu arah menuju Allah. Karenanya para wali sangat menghargai keheningan, karena dalam heninglah suara nafas terdengar, dan dalam suara nafas Sang Kekasih Allah hadir. Dalam pandangan ini, setiap manusia punya kesempatan untuk terus berzikir, bahkan tanpa suara. Maka tidak ada alasan untuk lalai. Seorang sufi besar berkata, "Jika engkau tidak mampu berzikir dengan lisan, berzikirlah dengan hatimu. Jika hatimu tidak mampu, berzikirlah dengan nafasmu. Tapi jangan pernah berhenti menyebutnya, sebab dia tidak pernah berhenti mencintaimu." Kalimat ini seperti menampar kelalaian kita, mengingatkan kita bahwa jalan menuju Allah bukanlah jalan eksklusif, tapi jalan yang terus terbuka selama nafas masih ada. Saudaraku, betapa banyak manusia hari ini mengejar teknik relaksasi, teknik mindfulness, meditasi dari timur dan barat, padahal Islam telah mewariskan kepada kita metode paling suci dan paling lurus, yakni zikir nafas. Ia bukan sekadar menyadari nafas, tapi menyadari bahwa nafas itu titipan Allah. Bukan hanya menenangkan pikiran, tapi menyambungkan ruh kepada sumber cahaya. Dan tidak ada yang lebih damai dari merasa dekat dengan Allah. Maka jika engkau ingin hati yang tenang, seperti dijanjikan Allah dalam Al-Quran, "Ala bizikrillah tathma'innul qulub," ketahuilah bahwa zikir yang paling utama adalah zikir yang senantiasa. Dan zikir nafas adalah jembatan agar kita bisa berzikir senantiasa, siang dan malam, dalam keramaian atau dalam sepi. Sebuah amal yang ringan dilakukan, tapi berat nilainya di sisi Allah. Dan saudaraku yang dicintai Allah, apabila kita mulai melatih zikir nafas ini dengan penuh kesungguhan, pelan-pelan kita akan merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri. Bukan sekadar rasa tenang yang melintas sesaat, tapi ada rasa hadir yang lebih dalam. Rasa bahwa Allah sedang memandang kita, mendengar detak hati kita, bahkan hadir di sela-sela nafas kita.
Inilah yang disebut para sufi sebagai hudur ma'allah, kehadiran batin bersama Allah. Ini bukan perasaan kosong atau sugesti spiritual belaka, tapi buah dari kesadaran yang terus dilatih, seperti otot ruhani yang diperkuat dari waktu ke waktu melalui zikir yang hidup, bukan zikir yang mati di bibir. Dalam pandangan Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah, zikir yang hakiki adalah zikir yang membuat pelakunya terlupa dari segala sesuatu selain yang diingat. Dan zikir nafas adalah salah satu bentuk zikir yang paling menyusup ke dalam keheningan, yang menjauhkan kita dari kepalsuan dunia, dari hiruk-pikuk suara luar, untuk kembali menyimak bisikan ilahi yang kadang tak terdengar tapi terasa. Kita tidak disuruh menolak dunia, tidak. Tapi para wali mengajarkan agar dunia itu tidak masuk ke dalam hati. Dan zikir nafas, karena begitu senyap dan tersembunyi, menjadi alat untuk menyucikan hati dari hal-hal yang tidak perlu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahkan memberi isyarat halus tentang ini dalam Fathur Rabbani, ketika beliau berkata, apabila engkau ingin dekat kepada Allah, maka kosongkan hatimu dari selain Dia, dan penuhi seluruh ruang nafasmu dengan kehendaknya. Ini bukan bahasa simbolik yang kosong makna. Ini adalah kunci. Nafas kita tidak boleh hanya diisi oleh kecemasan, rencana dunia, atau desakan ego, tapi harus menjadi media untuk menghidupkan hubungan yang sejati dengan Allah. Ketika kita mulai melatih zikir nafas, di awal mungkin terasa seperti latihan biasa. Menarik nafas sambil mengingat Allah, menghembuskan sambil menyebutnya. Tapi jangan anggap ini kecil, sebab para wali mengajarkan bahwa istiqomah dalam zikir, sekecil apapun bentuknya, lebih mulia daripada ribuan ilham yang datang tanpa kesinambungan. Bahkan para murid dalam tarekat dibimbing untuk menjadikan zikir nafas ini sebagai amalan harian. Tidak ramai, tidak harus terdengar, tapi terus mengalir di dalam dada. Saudaraku yang dicintai Allah, pernahkah kita berpikir bagaimana jadinya jika setiap nafas kita menjadi saksi di hadapan Allah? Setiap tarikan nafas menjadi syahadah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setiap hembusan menjadi bukti cinta dan penghambaan kita. Inilah zikir yang jika dilakukan terus-menerus, perlahan akan membentuk pribadi yang bukan hanya religius di luar, tapi melekat secara ruhani dengan Robnya. Tidak lagi hidup dalam rasa hampa, tapi dalam rasa terhubung. Rasa rindu yang tidak lagi abstrak, karena dalam tiap hembusan nafas, kita sedang memanggilnya dan merasakan bahwa Dia pun sedang menyambut kita. Banyak yang bertanya, bagaimana caranya agar hati kita tidak mudah lalai? Jawabannya bukan hanya banyak membaca, bukan hanya banyak mendengar, tapi mulai melatih kehadiran rohani, dan itu salah satunya melalui zikir nafas ini. Amalan yang tidak perlu tempat khusus, tidak perlu suara, tidak perlu waktu tertentu. Bahkan saat kita di perjalanan, di tempat kerja, dalam keheningan malam, atau bahkan ketika kita merasa jatuh dan lemah, zikir nafas tetap bisa dilakukan. Ini adalah zikir yang menyusup dalam setiap keadaan, karena tidak bergantung pada luar, tapi bersumber dari dalam. Dan para arifin mengajarkan, siapa yang menjaga nafasnya dengan zikir, maka Allah akan menjaga hatinya dari kehampaan. Ini bukan janji dari manusia, tapi sunatullah yang terbukti dalam perjalanan para salik, para penempuh jalan cinta. Hanya dengan menjaga zikir dalam nafas, kita sedang membangun ruang batin yang menjadi tempat turunnya rahmat, ketenangan, dan cahaya. Bukan berarti tidak akan ada ujian, tidak akan ada kesedihan, tapi kita punya sandaran yang senantiasa hadir dalam nafas. Bayangkan saudaraku, betapa indahnya hidup jika kita bisa mengingat Allah dalam setiap hela nafas, dan Allah pun mengingat kita lebih dari itu. Maka, bila engkau hari ini merasa jauh, merasa kosong,
merasa tidak tahu bagaimana mendekat kepada Allah, mulailah dari nafas. Tarik perlahan. Sebut dalam hati, La ilaha, dan hembuskan sambil melanjutkan, Illallah. Biarkan kalimat itu bukan hanya menjadi bacaan, tapi menjadi kesadaran. Ulangi perlahan, dengan penuh rasa, tidak perlu tergesa, tidak perlu menunggu sempurna, karena yang Allah cintai bukanlah mereka yang sempurna, tapi mereka yang terus berusaha untuk mendekat, meski dalam sunyi, meski hanya dengan nafas. Dan bila engkau sudah mulai terbiasa, engkau akan merasakan bahwa dunia ini tidak lagi sama. Engkau akan lebih mudah menangis, lebih peka terhadap bisikan dosa, dan lebih haus akan pertemuan dengannya. Karena zikir nafas melatih kita untuk hadir. Dan kehadiran adalah kunci dari hubungan cinta yang sejati. Maka jika kita mencintai Allah, hadirlah. Dan zikir nafas adalah salah satu cara paling lembut untuk hadir. Saudaraku yang disayangi Allah, coba perhatikan. Kadang kita begitu sibuk dengan dunia luar, dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan masalah, hingga kita lupa bahwa di dalam diri kita ada satu sumber yang tidak pernah berhenti memberikan kedamaian kepada kita. Nafas yang kita bawa setiap hari, tanpa kita sadari, adalah satu anugerah dari Allah yang penuh makna. Dan ketika kita melatih diri untuk hadir dalam setiap tarikan dan hembusan nafas dengan menyebut namanya, itulah saat kita mulai menyatu dengan kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran bahwa kita selalu berada dalam pengawasannya, dalam kasih sayangnya. Para sufi menjelaskan bahwa zikir nafas bukan hanya cara untuk menenangkan pikiran, tetapi ia adalah jalan untuk menghapus tabir antara kita dan Allah. Ketika seseorang melatih dirinya untuk berzikir dalam setiap nafas, dia secara otomatis melatih dirinya untuk memandang dunia dengan mata hati yang bersih. Hati yang bersih tidak hanya mampu melihat segala sesuatu dengan jernih, tetapi juga mampu merasakan kehadiran Allah dalam segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, dunia yang biasanya tampak begitu padat dan penuh gangguan akan terasa lebih ringan, lebih lapang, dan penuh dengan berkah. Zikir nafas mengajarkan kita untuk tidak terperangkap dalam pikiran atau perasaan, karena dengan setiap nafas, kita diingatkan untuk kembali fokus pada kehadiran Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mengatur segala sesuatu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa seseorang yang mengenal dirinya akan lebih mudah mengenal Tuhannya. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita dengan baik jika kita tidak tahu betul apa yang sedang terjadi dalam diri kita? Dan salah satu cara untuk menggapai pemahaman ini adalah dengan memulai perjalanan zikir nafas ini. Tak jarang kita merasa kesulitan untuk mendekatkan diri pada Allah, terhalang oleh duniawi dan gelombang emosi yang datang silih berganti. Namun, dengan zikir nafas, kita tidak hanya duduk diam menunggu ketenangan datang, tetapi kita mengambil langkah aktif dalam memfokuskan diri padanya. Dalam setiap helaan nafas, kita mengingatnya. Dalam setiap detak jantung yang berirama, kita merasakan bahwa Allah sedang bersama kita, bahwa Dia senantiasa mengawasi, mendengar, dan memperhatikan kita. Itu sebabnya, setiap amal yang kita lakukan, bahkan yang paling kecil sekalipun, terasa lebih bermakna ketika kita melakukannya dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah dalam diri kita. Mengikuti petunjuk para wali, kita diajarkan untuk membiarkan zikir ini mengalir tanpa paksaan, tanpa ambisi untuk merasakannya segera. Kadang, zikir nafas ini akan terasa lebih ringan di hati, terkadang lebih berat,
namun semuanya adalah proses pembersihan diri. Tidak ada yang sia-sia dalam latihan ini. Yang penting adalah konsistensi. Para ahli tasawuf seperti Syekh Ibnu Arabi mengajarkan bahwa semakin kita hadir dalam zikir kita, semakin banyak pula cahaya yang kita terima dari Allah. Ini bukanlah soal seberapa keras kita melafalkan zikir, tapi seberapa dalam kita menghadirkan zikir itu dalam hati dan jiwa kita. Dan saat kita terus melatih zikir nafas ini, kita mulai menyadari perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Keputusan-keputusan yang kita ambil menjadi lebih tenang, kita lebih sabar, lebih peka, dan lebih bijaksana. Ketika masalah datang, kita tidak lagi terbawa arus emosi, tetapi kita bisa tetap tenang, seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah dalam setiap hembusan nafas kita. Kita tahu bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari takdirnya, dan kita dipenuhi dengan rasa syukur meskipun dalam keadaan yang tidak mudah. Ketika hati kita lebih bersih dan lebih dekat kepada Allah, kita juga menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Kita akan merasa lebih empati dan lebih peduli kepada sesama. Karena zikir nafas ini bukan hanya membersihkan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga hubungan kita dengan makhluknya. Ini adalah salah satu kekuatan zikir yang tidak hanya mengubah diri kita, tetapi juga mempengaruhi dunia sekitar kita. Dalam setiap hembusan nafas, kita merasakan bahwa kita adalah bagian dari alam semesta ini, dan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan kita dengan setiap makhluk Allah. Zikir nafas membawa kita ke dalam dimensi waktu yang berbeda, di mana kita tidak terjebak dalam masa lalu atau khawatir akan masa depan, tapi kita hidup dalam kehadiran saat ini, dalam setiap detik yang dilalui dengan penuh kesadaran. Di sini, zikir nafas menjadi lebih dari sekadar aktivitas spiritual. Ia menjadi cara hidup. Ia menjadi cara kita merespons setiap situasi, cara kita menghadapi tantangan hidup, dan cara kita memperlakukan orang lain. Tidak ada lagi kecemasan yang menguasai. Tidak ada lagi kesedihan yang merundung tanpa henti, karena hati yang selalu berzikir kepada Allah akan dipenuhi dengan kedamaian yang datang darinya. Maka saudaraku yang saya cintai, tidak ada cara yang lebih efektif untuk menenangkan jiwa dan hati selain dengan kembali kepada Allah melalui zikir nafas. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa kita terima dalam perjalanan hidup ini. Kemampuan untuk selalu hadir, untuk selalu mengingatnya dalam setiap tarikan nafas. Ingatlah, hidup ini bukan hanya tentang mengejar apa yang ada di luar, tapi bagaimana kita bisa terus menjaga hubungan kita dengan Allah dengan penuh kesadaran dan penuh rasa syukur. Dan zikir nafas adalah cara yang paling sederhana dan paling dalam untuk melakukannya. Bersama zikir nafas, kita berjalan di jalan yang paling lurus, yang tidak akan membawa kita ke arah yang salah. Jalan yang akan membawa kita lebih dekat dengan Allah, lebih peka terhadap hikmahnya, dan lebih tenang dalam menghadapi segala ujiannya. Jadi, mulailah hari ini. Mulailah dengan satu nafas yang penuh kesadaran, dan rasakan sendiri bagaimana hati ini mulai tenang, bagaimana jiwa ini mulai terasa ringan, karena setiap nafas yang diiringi dengan zikir adalah nafas yang mengalir menuju kedamaian dan ketenangan yang sejati. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan memudahkan kita untuk lebih mendekat kepadanya dalam setiap langkah hidup. Jangan pernah lupa bahwa dalam setiap detak nafas kita ada kesempatan untuk lebih mengenal Allah, lebih mencintainya, dan lebih dekat dengannya. Jika Anda merasa bahwa pembahasan ini bermanfaat dan ingin berbagi hikmah ini dengan orang lain,
jangan lupa untuk memberikan dukungan pada channel ini. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita bahas bersama. Sampaikan juga komentar dan pertanyaan Anda, karena setiap masukan sangat berharga bagi kami untuk terus berkembang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak sampai akhir. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan yang tiada henti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.